gaji seorang bartender itu berbeda-beda di setiap hotel, berbeda-beda di setiap negara, dan juga pada saat interview. Jadi pada saat interview itu kita di-offer tentang gaji. Jadi biasanya mereka menanyakan berapa ekspektasi gaji yang kamu inginkan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Tetapi kami di Seychelles itu lebarannya kemarin tanggal 16 Juni. Jadi di Indonesia baru hari ini. Jadi ada perbedaan, mungkin ada perbedaan waktu. Jadi kita lebarannya lebih cepat. Dan untuk di Seychelles itu sendiri, di Afrika itu negara ini minoritas muslim. Jadi masjid ataupun di pulau tempat saya bekerja itu tidak ada masjid, dan muslim di tempat saya bekerja cuman ada sekitar 15 orang. Dan untuk sholat Jumat itu sendiri kita sholat Jumatnya di lapangan, bukan di masjid. So guys, untuk di video kali ini saya akan bahas tentang pekerjaan saya di Afrika. Banyak dari kalian yang nge-DM saya tentang apa pekerjaan saya di Afrika, dan di video ini saya akan bahas tentang pekerjaan saya di Afrika, tepatnya di Seychelles. Dan di video-video saya yang lain itu saya sudah menyebutkan bahwa saya bekerja di Seychelles. Mungkin negara ini kurang famous di telinga kalian, tetapi Seychelles itu adalah salah satu rich country di Afrika yang membayar pekerja dari luar maupun lokal dengan gaji yang cukup tinggi. So, stay tune di video ini, jangan lewatkan, karena saya akan bahas tentang pekerjaan saya di Afrika, tentang profesi saya di Afrika. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini, subscribe, nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi seputar pekerjaan di luar negeri yang akan saya bagikan selanjutnya. So, jika kalian sudah subscribe, kita langsung saja bahas tentang pekerjaan saya di Afrika. So guys, kalian bisa melihat botol-botol minuman di belakang saya. Jadi itu adalah botol-botol minuman alkohol, beberapa jenis minuman alkohol, entah itu vodka, whisky, brandy, rum, dan masih banyak lagi minuman di belakang saya, ada wine. Jadi ketika kalian melihat botol di belakang saya, berarti saya bekerja di bar. Jadi saya bekerja di bar yang berada di dalam hotel. Dan saya bekerja di salah satu hotel brand internasional yang berada di Seychelles, yang berkantor pusat di Toronto, Kanada. So guys, berbicara soal bar, ada beberapa jenis bar. Ada bar yang berada di dalam hotel dan juga ada bar yang berada di luar hotel. Untuk yang berada di luar hotel seperti yang ada di city hotel atau di kota-kota besar, ada tavern, ada pub, ada nightclub, ada diskotik. Itu adalah bar yang berdiri sendiri yang berada di luar hotel. Dan ada juga yang berada di dalam hotel. Untuk yang berada di dalam hotel itu seperti tempat saya bekerja sekarang ini, itu hanya buka sampai jam 12 malam. Jadi hanya bar untuk para tamu datang duduk sampai jam 12, maksimal jam 12. So guys, apa pekerjaan saya di sini? Jadi pekerjaan saya itu adalah sebagai orang yang meracik minuman alkohol maupun non-alkohol untuk tamu yang datang ke bar maupun yang sedang makan di restoran. Jadi profesi ini disebut sebagai mixologist atau bartender. Mungkin ada dari kalian yang berprofesi sama dengan saya sebagai seorang bartender atau mixologist. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, oke? So guys, kita bahas lebih lanjut. Jadi pekerjaan saya di Afrika itu adalah seorang bartender, seorang mixologist yang meracik minuman alkohol maupun non-alkohol untuk disajikan kepada tamu. Bukan cuma minuman alkohol dan non-alkohol, tapi juga ada beberapa jenis minuman seperti wine. Wine juga adalah alkohol. Tapi maksud saya cocktail dan mocktails. Jadi ada cocktail, ada mocktail, ada wine, bir, sake. Jadi ada banyak jenis minuman alkohol yang disajikan di bar. Mungkin ada dari kalian yang tertarik untuk menjadi seorang bartender, untuk berprofesi sebagai seorang mixologist. Jangan sungkan-sungkan untuk DM saya di Instagram, atau jangan lupa drop di kolom komentar. So guys, bekerja sebagai seorang bartender itu ada banyak tantangan yang
dilalui. Jadi sebagai seorang bartender itu kita harus mengetahui semua jenis minuman alkohol, basic minuman alkohol, basic rum, whiskey, distillation, fermentation, international cocktail ataupun signature cocktails, sake, wine, beer. Jadi untuk menjadi seorang bartender itu agak lumayan sulit karena kita harus mengetahui beberapa jenis minuman. Dan biasanya juga tamu itu mengorder koktail yang biasanya kita tidak tahu. Jadi biasanya dia datang ke Maldives dan dia mendapatkan minuman di sana, tapi itu bukan international drinks, international cocktail, tapi itu adalah signature cocktail dari hotel yang ada di Maldives, dan dia datang ke sini mengorder minuman tersebut. Dan jika seperti itu kita kurang tahu apa resepnya karena itu bukan internasional, itu adalah signature cocktail dari hotel tersebut. Dan sebagai seorang bartender itu responsibility-nya itu cukup mudah dan sulit. Jadi kita harus setiap bulannya itu akhir bulan kita harus inventory, kita harus buat requisition, kita harus buat menu engineering, kita harus membuat menu baru, dan menu yang tidak selling itu kita harus take out, dan harus buat laporan. Jadi menjadi seorang bartender itu agak cukup sulit tapi menyenangkan. So guys, jadi ini adalah pekerjaan saya di Afrika, dan di hotel-hotel atau di negara-negara sebelumnya seperti di Malaysia, di Indonesia pun saya bekerja sebagai seorang bartender, dan di Indonesia juga saya pernah bekerja sebagai barista. Jadi di Indonesia saya bekerja sebagai barista dan bartender, di Malaysia saya bekerja sebagai bartender, mixologist, di Romania saya bekerja sebagai head bartender, di Maldives saya bekerja sebagai liquid master ataupun mixologist, sama saja. Di New Zealand juga bekerja di hotel sebagai bartender, dan sekarang di Seychelles juga saya bekerja sebagai seorang bartender. Jadi untuk gaji seorang bartender itu di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi tentang gaji bekerja di Afrika, di Seychelles. Tetapi gaji seorang bartender itu berbeda-beda di setiap hotel, berbeda-beda di setiap negara, dan juga pada saat interview. Jadi pada saat interview itu kita di offer tentang gaji. Jadi biasanya mereka menanyakan berapa ekspektasi gaji yang kamu inginkan. Jadi di situ kita bisa negosiasi tentang gaji seorang bartender, dan untuk gaji itu biasanya tergantung dari pengalaman. Jika pengalaman kita bagus, gaji yang akan kita dapatkan juga lumayan tinggi. Tetapi jika pengalaman masih kurang, biasanya itu gajinya juga cukup rendah. Jadi untuk basic salary semua sama saja. Di video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ada service charge, dan untuk service charge itu semua orang yang bekerja di hotel akan mendapatkan besaran yang sama untuk service charge. So guys, itu adalah pekerjaan saya di Afrika. Jika kalian berminat untuk bekerja sebagai seorang bartender dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang profesi sebagai bartender yang bekerja di hotel maupun bar yang independen berada di luar hotel, jangan sungkan-sungkan untuk DM saya di Instagram, atau bisa drop di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian di sana. Jika saya punya waktu, saya akan balas komentar kalian. Dan juga yang memiliki profesi yang sama seperti saya sebagai seorang bartender, juga jangan lupa untuk komen di kolom komentar tentang profesi kalian dan di mana kalian bekerja. So guys, sampai di sini dulu untuk video ini. Dan di video sebelumnya saya mengatakan bahwa saya akan membagikan tentang pekerjaan yang ada di hotel, tentang departemen apa yang ada di hotel, dan lowongan kerja apa yang ada di hotel. Di video selanjutnya saya akan bagikan video itu, dan pembahasan saya akan bagikan tentang informasi itu. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.